saya pastikan tidak akan terjadi. Tidak ada satupun yang merubah nilai dari pelaksanaan kegiatan seleksi. Harusnya Baik, selamat pagi rekan-rekan perwira sekalian. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan rapat pendahuluan tentang kegiatan briefing. Kemudian juga kemarin pada saat kita fitcon dengan Bapak Kasat, salah satunya kemarin disinggung masalah kegiatan briefing. Persepsi dari masyarakat bahwasanya masuk tentara itu bayar. Perlu kita tindak lanjuti di Kodam 2 khususnya ini. Harus ada langkah-langkah konkret dari kita Kodam 2 untuk menyampaikan pada masyarakat bahwasanya masuk ke tentara itu gratis. Bagaimana kita bisa memberantas mafia briefing terkait rekrutmen prajurit yang kita laksanakan di Kodam 2 ini. Demikian, Bang. Kami dari Sintel juga selalu melihat ke medsos atau langsung mendengar dari orang-orang yang kita temui. Dalam artian misalnya dia anaknya mau masuk tentara, itu pasti kita tanya, ada keluar duit tidak? Ada keluar duit? Ya selama ini tidak ada yang menyampaikan tidak ada, tapi ternyata pimpinan kita masih mendengar seperti itu. Mungkin ada main-main di belakang. Nah ini juga jadi perhatian kita juga. Tapi sampai sekarang juga kami, karena semuanya berbicara di medsos ya, di medsos khususnya wilayah Palembang, ya memang ada yang berbicara seperti itu, tapi begitu diminta buktinya, mereka tidak berani memberikan bukti dan bahkan akunnya ditutup. Pernah ada terjadi seperti itu. Ya mungkin rekan-rekan atau senior lain juga pernah merasakan hal yang sama juga atau melihat di medsos. saya juga beberapa kali memiliki pengalaman tentang briefing ini. Kadang-kadang masyarakat begitu muncul kalimat briefing itu selalu negatif asumsinya. Kejadian sampai hari ini faktanya memang belum ada di Kodam 2. Jadi sampai hari ini tidak ada juga yang melaporkan. Apa yang disampaikan Asintel tadi tentang pelanggaran briefing, tentang penipuan briefing, silakan saja mungkin masyarakat itu bisa langsung apabila mengalami sendiri bisa melaporkan langsung kepada polisi militer. Kami 1 kali 24 jam, bahkan bisa lebih. Artinya kami siap menerima laporan memang kalau ada masyarakat merasa dirugikan tentang briefing. Kami meyakini institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, itu sudah banyak mengeluarkan surat reglam tentang pencegahan dan penindakan briefing. Itu surat-surat reglam itu diberikan kepada kita, khususnya aparat penegak hukum di tingkat Kodam, itu untuk dipegang, menjadikan patokan untuk kita menindak bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran briefing. Kemudian peraturan Panglima juga sudah mengeluarkan nomor 35 tahun 2018 itu tentang tata cara penerimaan calon prajurit. Tujuannya dari surat telegram Panglima, surat telegram Kasat tadi itu menghimbau kepada masyarakat untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen TNI. Tapi yang saya pastikan bahwa tahun 2025 sampai 2026 ini belum ada laporan pelanggaran prajurit TNI tentang briefing. Demikian. Baik, terima kasih dan Pomdam. Mungkin kita perlu bersama-sama bahwasanya pimpinan Angkatan Darat ini sudah begitu luar biasa terkait dengan briefing atau rekrutmen tadi.
Contohnya kebijakan tentang tahap penambahan usia, penurunan tinggi berat badan yang dari 163 menjadi 158, 22 jadi 24. Berarti memang saat ini dimudahkan. Dari situ seharusnya masyarakat sudah bisa melihat angkatan darat ini yang butuh untuk merekrut prajurit yang sebanyak-banyaknya karena regulasi yang dikurangi. Dan semua sebenarnya sudah jelas, sudah disampaikan kayak kami di bagian pendaftaran maupun administrasi. Proses pendaftaran, kemudian proses seleksi, sampai dengan proses pengumuman hasil tidak ada terkait dengan biaya atau bahasanya tadi yang dibilang Aspes gratis. Ya inilah mungkin perlu kita sampaikan berulang-ulang, terus kita sampaikan bersama-sama kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kodam 2 ini, bahwasanya dengan kemudahan regulasi yang dibuat oleh pimpinan Angkatan Darat harusnya berkorelasi dengan kenyataan di lapangan. Sehingga kalau ada yang mencoba, ada yang menyampaikan, ada yang bisa menentukan, ada yang bisa membuat hasil dia jadi lulus, ya kita menghimbau masyarakat jangan percaya. Itu udah jelas itu, kalau bahasa kita mungkin yang dari dulu-dulu itu orang yang menembak di atas kuda. Mungkin ini yang perlu kita himbau, perlu kita sampaikan, perlu kita kampanyekan. Dengan kemudahan yang tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan Angkatan Darat, ya harusnya masyarakat bisa paham. Mungkin itu dari kami, dari administrasi. Adalah bagaimana putra-putri mereka siap melaksanakan tes. Sehingga nanti tidak ada lagi pemikiran bahwasanya saya dengan bayar, nanti nilai saya menjadi bagus. Nah ini yang perlu kita sama-sama jelaskan agar mereka lebih bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi tes. Mungkin dari pihak bidang kesehatan bisa menjelaskan apa-apa saja yang harus disiapkan. Baik, terima kasih asisten. Kami sampaikan bahwa memang pemeriksaan kesehatan itu merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan WFPing secara keseluruhan. Pada prinsipnya pemeriksaan ini kita ingin mencari, mempersiapkan calon-calon prajurit TNI itu yang memang nantinya dapat mengikuti kegiatan pendidikan ataupun setelah pendidikan dia dapat baik, kondisinya fisiknya itu baik dalam pelaksanaan sebagai seorang prajurit. Nah kita tahu bahwa dalam melakukan seleksi ini itu pemeriksaannya itu ada beberapa tahapan, baik itu pemeriksaan umum ataupun pemeriksaan lanjutan. Nah ini dilihat, misalkan dilihat fisiknya, tadi disampaikan tinggi badan yang memang sudah dilakukan dikurangi dari tinggi 163 menjadi 158. Dengan berat badan juga otomatis menjadi menurun. Tetapi bagian-bagian yang lain kita tahu bahwa dalam melakukan pemeriksaan seleksi kesehatan itu ada bujuk nisnya. Yang kita pakai yaitu Perkasat 509 tahun 2019. Di situ disebutkan setidaknya minimal ada 7 hal yang dapat menggagalkan orang itu untuk dapat menjadi seorang prajurit TNI. Salah satunya yaitu orang tersebut menderita penyakit yang dapat mengancam jiwa secara langsung. Nah, mengancam jiwa secara langsung ini biasanya terkait dengan organ dalam. Organ dalam ini yang harus kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail. Itu biasanya dilakukan bukan di tahap-tahap awal pada waktu seleksi. Dia kan ada tahap 1, tahap 2. Ya. Nah, tahap pusat itu kita lakukan USG. Pendalaman. Kita lakukan foto torak pada dadanya. Kita lakukan EKG, EKG jantung. Kemudian kita ambil darahnya, kita lakukan pemeriksaan urinnya. Itu untuk apa? Misalkan untuk melihat bagaimana fungsi hati pada yang bersangkutan. Liver function test, kita tahu dia pendidikan capek, kalau hatinya terganggu dia tidak akan bisa mengikuti. Tadi benar kata asisten tadi, bagaimana fungsi jantungnya? Jantungnya juga dia harus kuat. Jadi dia harus terlatih, harus kuat sehingga dia mampu mengikutinya. Kemudian bagaimana fungsi organ dalam yang lain, misalkan ada batu ginjal dan sebagainya. Tetapi juga ada juga hal-hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa masa pakai yang bersangkutan. Dalam bujuk nus itu disebutkan orang ini tidak ada organ dalam, tetapi mungkin dari sisi fisik pemeriksaan luar kita dapatkan hal-hal yang dapat mengganggu masa pakainya. Nah itu pun tidak kita
kita sarankan untuk tidak dapat mengikuti pendidikan. Dia nanti akan mendapatkan assessment. Di situ disebutkan yang bersangkutan ini apa kekurangannya dan ia harus lakukan koreksi. Sehingga kita tahu dalam Bujuknis 509 tahun 2019 itu ada gradingnya, yaitu grading stakes 1, stakes 2, stakes 3, dan stakes 4. Nah, yang stakes 1, 2, 3 ini memang masih memenuhi syarat. Tetapi untuk yang stakes 3 ini borderline. Dia bisa dalam kondisi tertentu, orang ini dalam kondisi misalkan dalam kondisi yang lelah, yang capek, pada waktu sebelumnya dia diperiksa, dia amandelnya T2, tetapi dalam kondisi tertentu, amandel ini bisa meradang, sehingga dia menjadi T2 dengan peradangan. Nah, itu menjadi stakes 4, dan itu tidak lulus. Perlu kita mengedukasi kepada orang tua, calon prajurit TNI, bahwa melaksanakan prikes awal itu mutlak. Kalau menurut saya mungkin itu mutlak harus dilakukan. Check up lah. Check up lah. Kalau general bahasa check up. gaulnya MCU. Tapi kalau kita request kalau di bahasa tentara. Iya. Itu mutlak supaya tidak ada prasangka-prasangka yang buruk. Iya. Dan itu check up-nya di rumkit tentara ya. Karena punya standar ya. Lebih punya standar. harus di iya. Kesdam. Jangan Karena yang di- punya standar Jangan di tempat adalah umum standar ya. militer. Banyak orang yang ke rumah sakit biasa, mungkin di situ bagus, begitu ke rumah sakit tentara itu ternyata tidak boleh gitu. Standarnya itu Tidak bisa ya. Karena tidak memenuhi standar itu. Ya, betul. Kita pegangannya Bujuknis tadi. Karena sudah ada bujuk teknis yang mengatur tentang Pemeriksaan itu siap. paten kali dokter. Siap. Tapi ingat juga loh, ini pelaksanaan seleksi di Angkatan Darat, apalagi di Kodam 2 ini, itu semua pakai barcode. Ya, Jadi Tidak bukan tahu. pakai nama. tidak tahu. Nah, jadi tidak Jadi tahu kalau juga. jadi ada barcode, nggak ada yang tahu tuh. Kan gitu ya. Ya, betul. Jadi kita mencoba bagaimana yang harus kita lakukan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan seleksi. Salah satunya kita menggunakan barcode tadi. Sehingga di situ siapapun yang melaksanakan uji tidak tahu si A, si B, si C-nya. Siapanya. Hanya barcode itulah yang bermain. Sehingga kemungkinan untuk merubah data atau nilai itu kecil sekali kemungkinannya. Karena semuanya sudah kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kaitannya dengan merubah data ini. Mungkin ada kiat-kiat ini dari Kajasdam supaya mereka lebih siap menghadapi tes khususnya di aspek jasmani, Bang. Ini bisa dijelaskan, Bang. Baik, terima kasih Pak Aspes. Dari jasmani ini memang tentunya memerlukan persiapan. Banyak calon itu yang datang tidak siap. Dan arti kata mereka hanya ikut-ikut saja. Lari-lari saja. Nah, padahal salah satu materi yang mutlak harus diikuti materi JAS. Di mana untuk mekanisme sendiri kalau di JAS itu kan ada 2 item, itu kesegaran jasmani dan ketangkasan. Di mana kesegaran jasmani itu dibagi 2 lagi, ada lari 12 menit, kemudian maptabe-nya ada push up, sit up, kemudian sateran, dan ketangkasannya itu renang. Dan memang semuanya sudah berdasarkan dari perkasat ya. JAS pun sudah ditentukan, sebelumnya kita ada rakor di Disjasad bahwa untuk syarat standar kelulusan jadi seorang prajurit itu, yang pertama dari segi kesegaran jasmani misalkan lari 12 menit. Dari 12 menit itu minimal si calon itu harus lari 2.272 meter. Itu udah nilai standar. Tapi untuk akumulasi semuanya nilai standarnya ada 45. Jadi kalau digabungkan nilai dari SMAPTA A, SMAPTA B itu nilai 45. Sedangkan renang pun sama, nilai minimal 45. Harus sampai baik gaya dada ataupun bebas gaya, yang penting sampai, waktunya tidak melebihi dari 1 menit 48 detik, itu udah masuk kelulusan, standar kelulusan. Dan di tempat kita pada pelaksanaan itu udah kita cantumkan tabel penilaian di masing-masing pos itu. Jadi dia bisa melihat, saya lulus nggak tadi ya nggak. Jadi kemudian juga agar transparan dan akuntabel itu kita ada juga handycam di masing-masing pos. Nah, ini fungsinya untuk apa? Apabila mereka merasa tidak puas, mungkin ada kesalahan karena kita tesnya kan ribuan nih.
Sekali gelombang hari ini aja 200 lebih yang melaksanakan tes, ada 6 gelombang. Siapa tahu salah pencatatan segala macam, kita sampaikan pada calon itu. Kamu lihat sebelum kamu parab, kamu lihat betul nggak larimu sekian, betul nggak push upmu sekian. Kalau dia tidak puas, Pak, saya lari tadi misalkan 6 putaran sekian, tapi kok tadi 5 sekian. Oke, kita buka di handycam itu, di videonya. Bisa kita buka, kita sampaikan. Jadi diharapkan setelah tes jas itu mereka tidak ada yang tidak puas dan mereka betul-betul menerima. Kemudian saya pun masih menerima juga apabila mungkin biasa kan cerita tuh ke orang tuanya, saya tadi pull up harusnya 15 dihitung 10. Kita terima juga. Kita terima, silakan lapor ke Jasdam, kita buka sama-sama videonya itu. Transparan. Nah, transparan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada pengaduan-pengaduan yang aneh-aneh lah. Kita buat tidak ada celah sedikit pun mereka untuk bermain. Misalkan kita kegiatan-kegiatan untuk meminimalisir kejadian tersebut. Contoh misalkan pada saat lari aja, setelah lari itu yang mengambil rompi itu bukan anggota jas, tapi kita udah siapkan sendiri orang di luar itu untuk mengambil. Jadi tidak ada orang jas yang mengambil kemudian mengepas-ngepaskan nilainya itu kan, jaraknya itu. Dan tadi yang barcode tadi mereka tidak akan tahu Ada kalau juga dia barcode, dibilang ke titip atas namanya ya nggak bisa karena yang muncul barcode bukan nama. Itu Pakai barcode ya. berarti sebelum ada kegiatan tes itu para tester ini disiapkan dengan penataran atau penyamaan persepsinya bagaimana tuh? Ya betul. Memang pada saat sebelum pelaksanaan tes itu ada penataran dalam satuan ya. Ada beberapa kali rapat koordinasi dengan Disjas, kemudian kita adakan penataran juga. Dan mereka ini semua sudah punya kualifikasi. Sedangkan untuk calon sendiri sebelum pelaksanaan kegiatan kan dikasih contoh tuh sama si tester itu. Jangan nanti merasa pull up saya kok nggak dihitung, padahal pull up nggak boleh digoyang nih digoyangan gitu. Jadi ada pakem-pakem semua sesuai buku, semua sesuai buku dengan peraturan yang dari satuan atas. Kita pun memang tidak boleh merubah hasil dan memang telah merubah hasil pun tidak ada. Seperti sampaikan tadi ada barcode segala macam. Tapi kalau memang anak itu belum lulus, ini kan kita tahun ini 3 gelombang kan. Saya sampaikan udah Pak, tinggal aja anak di sini biar dilatih sama anggota saya. Nanti berikutnya bulan sekian ada tes lagi ikut. Ya alhamdulillah rata-rata masuk karena sudah dilatih tadi, ikut pelatihan. Kita ada barak, tinggal di barak dilatih sama anggota. Seperti itu aja. Seperti tahun ini 3 gelombang ini. Jadi kalau memang tidak lulus gelombang 1 ini masih ada waktu berlatih dulu. Di Jasdam 2 ini ada pelatihan-pelatihan untuk materi-materi garja. Termasuk renang pun kita buka juga. Ya minimal 6 bulan lah pelatihan itu. Karena di situ materi yang akan dites. Nah, dan itu pun sesuai anjuran dari pimpinan kita juga. Itu kemana Bang nanti Bang menghubunginya masyarakat mungkin kalau mau? Langsung saja ke Jasdam datang, ada kasih garjas, langsung dikasih garjas silakan. Kita menerima dan sekarang pun sudah banyak yang pelatihan-pelatihan. Ada satu lagi nih yang menurut saya tuh menurut masyarakat mungkin ini bisa dimain-mainkan seperti psikologi sama akademik. Mungkin dari hal psikologinya siapa mungkin Kak Ajen bisa menjelaskan mungkin ya. Psikologi ini tidak ada di Kodam ya. Nah, jadi memang adanya hanya di Spesiat Bandung. Dan perlu saya pertegas lagi, sebenarnya psikologi itu ya bukan untuk dipelajari, cukup diketahui. Sekarang banyak di media sosial, banyak di buku Gramedia. Intinya kalau misalnya dia perilakunya baik, pasti psikologi. Iya, hidupnya Hidupnya tertib, teratur ya pasti bagus psikologi. ibadah ya kan. Disiplin, nilai akademisnya bagus. Iya. Ini Bang, satu lagi nih Bang. Kita itu kalau masuk tentara ini kan ada hitungan koran itu loh Bang. Apa sih namanya itu? Pauli. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu itu mungkin bisa kita pelajari lewat apa itu? Biar maksudnya kalau kita ke Bandung kan jauh mau konsul. Nah, di sini kan mungkin ada ya toko buku lah kayak Gramedia itu. Nah, yang mana yang bisa kita pelajari untuk tes masuk tentara ini? Jadi kalau Pauli ini sebenarnya hitungan koran itu sebenarnya latihan aja, yang penting kita dilatih, Bang, ya? kecepatan. Jadi kadang-kadang ada salah tafsir dari calon ini. Biasanya makin banyak hasilnya katanya bagus Bang, padahal belum tentu juga. Belum tentu juga. Makanya kadang-kadang inilah yang perlu kita waspadai. Mungkin ada di luar sekitaran di
Kodam 2 ini di Palembang ini ada yang bilang katanya psikologi dia belajarnya di sana karena bagus tuh gini. Sebenarnya itu bisa salah juga. Karena ingat loh, psikologi itu sama kayak dokter. Dia keahlian gitu. Dia harus sarjana psi. Yang bisa menilai itu sarjana psikologi, nggak bisa sembarangan. Profesi dia ya. Itu terkait psikologi. Kemudian untuk terkait akademik, mungkin tinggal ikut bimbingan belajar saja. Dan itu biasanya seperti kita masuk universitas lah. Materinya apa itu Bang kira-kira Bang yang Dia itu ada materi wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, sama satu lagi tuh ada 3 itu. Iya Bang. Iya. Itu kalau untuk yang catar tuh. Iya. Dan itu memang sekarang ini catar itu catar Akademi TNI. Kan sekarang Akademi TNI ini kan sekarang kita gabung nih. Kalau dulu kan udah 2 tahun ini semenjak Bapak Panglima TNI-nya Pak Agus Subianto ini kan digabung. Jadi darat, laut sama udara itu jadi satu seleksinya. Nah Bang, tadi Abang sampaikan gitu ya. Ini saya kaitkan dengan barcode. Bagaimana kita bisa tahu itu siapa, sementara mereka dimasukkan ke ruangan, tidak tahu namanya, hanya barcode saja. Jadi kalau ada sangkaan-sangkaan tentang mungkin nilainya dimain-mainkan, itu kayaknya nggak bisa Bang ya, kalau kayak gitu Bang ya. Karena kan barcode ya di situ, bukan nama lagi. Mungkin kalau di jas kita bisa ngelihat ini si Arman misalnya, ini si B, ini si C. Tapi kalau di psikologi sama di akademik, bagaimana bisa tahu gitu Bang? Yang menyeleksi di situ, yang menentukan hasil, yang mengkoreksi itu Beda lagi. dijamin tidak tahu itu punya siapa. Oke, benar. Gitu. Karena identitasnya mungkin cuma barcode saja di situ, tidak mencantumkan identitas yang bersangkutan atau peserta seleksi. Dan informasi kalau psikologi itu kan yang nilai bukan di sini. Yang nilai itu di Bandung dia. Psikologi. Dan memang Di sini tuh hanya untuk ini aja. psikologi itu nanti pada saat tahap 2. Pusat, tapi tes kan pusat. kalau daerah tidak ada. Tes pusat nanti. Itu baru ada masuk psikologi. Tadi apa Bang kiat-kiatnya Bang biar psikologi itu juga bisa tinggi mungkin? Mencari tentang buku psikologi, kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang bagus pasti akan teratur. mendapatkan psikologi. Mungkin ya menggambar, belajar gambar, iya. pohon, orang, paling itu. Kebiasaan jadi Bang. Iya, dilatihnya itu. Mungkin kami nambahin, kalau di di kesehatan itu ada yang namanya pemeriksaan kesehatan jiwa. Iya betul. Nah, betul. kalau kesehatan Mirip. jiwa itu nilai negatif yang ada, potensi negatif yang ada pada si calon, kalau yang namanya psikologi itu nilai positif yang ada di calon. Itu bedanya. Jadi nilai positif. Tadi yang disampaikan oleh Aspes sama Kak Ajen tadi, bahwasanya misalkan bagaimana kebiasaan yang baik, motivasinya bagaimana. Tapi kalau yang casualnya ini yang nilai-nilai yang negatifnya. Misalkan ketinggian, nilai-nilai buruknya apa, kebiasaannya buruk apa, itu akan muncul dalam pemeriksaan kesehatan jiwa. Tapi kalau psikologi akan muncul nilai-nilai positifnya, yang baik-baiknya. Itulah perbedaan secara umum. Kalau di tempat kami ada juga tuh mental ideologi. Itu mental ideologi. Namanya juga sudah mental ya, mental kan. Jadi apa yang ada di dalam diri kita sama ideologi. Ideologi itu kan berarti ya kaitannya sama organisasinya, keagamaannya. Baik itu negatif ataupun positif. Itu biasanya juga kalau misalnya nih orang ini mungkin sepertinya terlibat sesuatu, kita juga cek ke lokasinya, kita dalami di sana, benar nggak gitu loh. Bagaimana sumber ini terhadap keluarganya, bagaimana terhadap lingkungannya. Kalau memang pendalaman itu tidak, berarti dia tetap memenuhi syarat. Tapi kalau pendalaman itu ternyata benar, di situ tidak memenuhi syarat. Sama juga berarti ya, mental ideologi itu. Tapi mungkin juga di MI perlu diwaspadai itu ASEA. Judol. Nah itu juga, judul itu masuk. Jadi banyak juga ya. Biasa di pusat masuk itu ya. Pemeriksaan itu pemeriksaan. Karena memang itu udah larangan pemerintah. Iya. Jadi judul kena, jadi sifatnya pasti nggak bagus begitu. Artinya kan mentalnya berarti nggak bagus itu. Terus juga kayak HP, ya. HP itu pasti diperiksa karena tadi kebiasaan tingkah laku. Jangan sampai nanti di HP-nya ini ternyata ada hal-hal yang ketika dia jadi tentara itu masih dilakukannya dan berpengaruh kepada kehidupannya dia. Ini dicek semuanya HP-nya itu. Itu udah pasti. Media sosial dia dicek. Nah, kemudian hal-hal yang berhubungan sama apa yang dilakukannya sehari-hari dikaitkan sama
teknologi yang berkembang saat ini. Ya itulah yang kita mainkan juga di MI ini. Jadi kayak profiling lah ya. Profiling. Dia ini cocok nggak jadi tentara gitu kan? Tambahan tadi saya terkait dengan Bapak Kasat dengan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana ya Bu Uli, itu untuk anak-anak SMA Kartika itu sekarang diberi pelatihan, diberi pembelajaran, bimbingan untuk menjadi seorang prajurit. Luar biasa tuh perhatian dari pimpinan kita. Dan saya rasa di Kodam 2 ini sudah kita galakkan, sudah kita Aspes mungkin sudah mendata untuk kesiapan menjadi prajurit. Ada juga satu lagi. Ini mungkin boleh dibilang ini kebijaksanaan beliau juga ya. Jadi ketika calon siswa itu sudah memenuhi syarat tadi yang disampaikan itu, dan dia penghafal juz Al-Quran, itu biasanya menambah nilai dan dia statusnya yatim piatu. Ini kan dengan catatan bahwa saya yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi prajurit TNI. Nah, ini kan tidak bisa dipungkiri kan banyak juga anggota yang anak-anak anggota putra-putri KPT ini yang melaksanakan tes, dan mungkin kita juga sering dimintai minta tolong ini anak saya lagi melaksanakan tes. Menyikapi hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kalau saya sampaikan ya, minta tolong ke saya, yang bisa menolong itu bukan saya ya. Saya tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk bisa meluluskan calon. Ini kadang anggota ini merasa kita bisa meluluskan itu, padahal itu mungkin persepsi yang salah. Intinya kan berarti kan siapapun juga tidak punya kemampuan atau kewenangan untuk bisa meluluskan calon kan gitu Pak. Ya, artinya lulus atau tidaknya kembali lagi tergantung dari kemampuan dan hasil tes dari si calon itu sendiri. Hasilnya bagus, ya pasti bagus. Tidak ada yang satupun yang bisa memiliki kuasa atau kewenangan untuk bisa merubah kemudian yang bersangkutan jadi lulus. Kalau misalnya jelek, ya jelek saja. Kalau misalnya bagus, ya bagus saja. Artinya kita melaksanakan kegiatan seleksi ini dengan harapan yang bagus, yang terseleksi itulah nanti yang akan menjadi prajurit di TNI Angkatan Darat kan gitu Pak. Ini Bang, sepakat ya untuk menghindari adanya mafia atau calo werving ini. Kita sepakat di sini bahwasanya jangan sampai ada calon ataupun orang tua dengan iming-iming dari oknum yang menyampaikan bahwasanya dengan memberikan sejumlah uang kemudian bisa meluluskan yang bersangkutan. Betul. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada para calon maupun orang tua agar Jangan mereka percaya. memahami bahwasanya masuk tentara itu gratisan itu Pak. Gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan percaya. Mereka masuk itu berdasarkan dari hasil kemampuan mereka sendiri. Kalau di bidang intelnya sendiri, kalau memang ketahuan dan terbukti dia memberikan sogokan, Jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke ya, kita Pak. yang memberi sogokan, yang menerima sogokan, dan orang yang memediasikan hal tersebut itu semuanya kena sanksi hukum. Ya. Dan bahkan kalau memang dia sudah pendidikan bisa jadi dicopot dari status kesiswaannya. Nah, itu yang dilakukan di Intel ya, di PAM, di pengamanan. Jadi kata kuncinya mungkin tidak mungkin negara itu mencari orang jelek. Tentara tidak mungkin mencari orang jelek. Tentara pasti mencari calon-calon prajurit yang bagus, yang memenuhi syarat dan memiliki disiplin yang tinggi. Dengan kita semua di sini komitmen kita kan gitu. Bahwasanya memang pelaksanaan dari mulai pendaftaran, pelaksanaan seleksi sampai pengumuman hasil itu tidak ada pungutan biaya, tidak ada pungutan uang, semuanya bersifat gratis. Kalau mau persiapan silahkan check up di cash. Kalau mau bagus nilai jasmaninya latihan. Kan gitu. Termasuk psikologi maupun akademik yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Siap. Jadi komitmennya Panglima ya, Pangdam 2 Sriwijaya itu intinya sebenarnya tidak ada hal-hal illegal activities, termasuk illegal werving. Ya, kebijakan beliau sudah banyak yang memfilter ya. Apabila
penyelenggara itu punya anak dan ikut tes, maka dia akan dicabut statusnya sebagai penyelenggara. Kemarin juga disampaikan oleh Bapak Panglima pada saat kita melaksanakan briefing laporan kesiapan pelaksanaan waiving. Beliau juga menekankan jangan sampai ada mafia waiving, apalagi panitia sendiri yang bermain. Artinya waiving dilaksanakan seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan dari si calon. Jangan sekali-sekali kita selaku panitia kemudian merubah data atau hasil dari pelaksanaan seleksi. Itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan seleksi. Kemudian selain itu juga disampaikan bagi putra-putri siapapun itu, apalagi putra-putri KBT juga, apabila ada niat untuk mendaftar, ya disiapkan. Jangan sampai kemudian karena pasal mentang-mentang kita keluarga KBT, kemudian bisa memuluskan. Tidak seperti itu. Artinya semua, baik itu keluarga KBT maupun masyarakat secara umum, memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan kegiatan seleksi. Jadi semuanya pure, murni, hasil dari calon itu masing-masing. Itu Pak. Baik, para orang tua calon prajurit TNI, kami menyampaikan bahwa saat ini di ruangan ini sudah berkumpul panitia penerimaan prajurit TNI Kodam 2. Ada dari SPES, Kesehatan, kemudian Sintel, Ajen, dan JAS. Jadi jangan percaya kepada siapapun orang yang menawarkan, mempengaruhi, membujuk, mengatasnamakan jabatan bisa membantu dalam memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI. Silakan laporkan kepada yang berwajib maupun panitia dalam hal ini. Kalau memang unsur pidananya cukup, bisa datang ke kantor polisi militer terdekat. Yo, intinya terkait mafia waiving dan percaloan ini Bang ke dalam, kita mungkin sepakat kepada tim pelaksana seleksi masing-masing juga harus bisa mengawasi panitia seleksi untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Kemudian keluar kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya mendaftar itu gratis, sehingga apabila ada oknum yang tadi saya sampaikan memberikan iming-iming, yang bersangkutan ini bisa diluluskan, jangan segan-segan untuk melaporkan ke panitia, dalam hal ini Kodam 2 Sriwijaya. Nomor HP udah ada tuh. Nomor HP bisa menghubungi tertera di bawah ini. Demikian.